Baik, Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat sore. Kita bertemu kembali, walaupun tidak bisa secara langsung kita tatap muka, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah doa. Dan mengawali ibadah doa pada petang hari ini, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Ibu Bapak untuk berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan beri dalam situasi yang sulit ini. Tuhan mengajarkan kami untuk terus berdoa dan berdoa. Karena itu ya Allah, kami serahkan ibadah doa petang hari ini dari awal sampai akhirnya nanti di dalam tangan Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau memimpin kami, dan hadirat-Mu Tuhan ada bersama kami. Terima kasih atas waktu yang Tuhan beri, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu saya itu kedatangan tamu. Tamu ini ya kalau boleh saya sampaikan merupakan satu petubat baru yang datang ke Jogja dari Jakarta untuk mencari gereja di mana dia dan keluarganya akan bergabung bergereja. Saya tidak menawarkan gereja baptis Nyutran karena yang dimaui, dikehendaki teman saya ini dan keluarganya adalah gereja yang katakan yang premium gitu ya, dengan fasilitas lengkap, AC dan lain sebagainya. Sebab di Jakarta sudah terbiasa hal-hal yang seperti itu. Namun saya sampaikan kepada teman saya, kamu mencari gereja dengan fasilitas yang baik, tidak ada salahnya. Tetapi saran saya, carilah gereja yang olehnya kamu mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan itu adalah baik, sebab itu melayani Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, apa jawab teman saya itu? Teman saya menjawab dengan spontan, loh, pelayanan itu kan tugas pendeta dengan pembantu-pembantunya yang notabene mereka dibayar, katakan seperti itu. Mengapa saya harus melayani Tuhan melalui gereja? Ya, sambil senyum-senyum ketawa saya sampaikan kepada dia. Ya, sebab saya menyadari bahwa oleh karena ketidakpahaman teman saya ini dan juga ketidakpahaman banyak orang, sehingga mereka tidak tergerak hati untuk melayani, tidak mau dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik, kita membuka kitab di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 43 sampai 45. Tolong dibacakan. Dari Injil Markus 10 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Unggul, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita, perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Ibu Bapak Saudara melihat di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-27, di situ disampaikan
Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau dia yang melayani? Nah, ini bisa menjadi bahan perenungan untuk setiap kita di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat. Ibu, Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan, melayani, ya, sekali lagi melayani, sudah tidak asing lagi di dalam telinga kita sebagai seorang Kristen. Dan pasti semua orang bisa ngomong melayani, pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah, ada enggak? Ya, seperti teman saya tadi menyampaikan ke saya, yang melakukan pendeta, pembantu-pembantunya, mereka dibayar, dapat honorarium dari gereja. Apakah demikian? Melayani Tuhan seperti disampaikan di dalam ayat tadi, dikatakan bahwa Yesus sendiri datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, ini satu keteladanan pelayanan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela meninggalkan tahta surgawi, yang rela menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengosongkan keilahiannya semata-mata untuk melayani. Ini yang harusnya menjadi dasar setiap Kristen. Setiap orang percaya harus memiliki dasar seperti ini. Keteladanan Yesus harus ada di dalam setiap hati kita. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada ibu bapak sekalian, melayani sama artinya dengan saudara dan saya memberi atau memiliki kesediaan diri untuk mengosongkan diri, meninggalkan keakuan kita, meninggalkan ego kita, meninggalkan kepentingan-kepentingan kita semata-mata untuk lebih memperhatikan kepentingan Allah dan sesama. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Meninggalkan kepentingan sendiri, lebih mengutamakan kepentingan Allah dan juga sesama. Itulah melayani. Nah, itu kriteria melayani versi saya. Nah, versi saya seperti itu. Nah, dengan ini saudara dan saya bisa membedakan, ya, bisa membedakan antara diri kita dengan orang-orang di luar Kristus. Ya, saudara dan saya meninggalkan kepentingan kita, tetapi mereka yang di luar Kristus senantiasa lebih mementingkan diri sendiri, minta dilayani, minta didahulukan, minta dihormati. Ini tidak sesuai dengan konsep kekristenan yang sudah diteladankan Tuhan kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa saudara dan saya sebagai seorang Kristen harus melayani? Nah, ini penting ini. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami, harus memiliki kesadaran diri bahwa hidupku sudah bukan milikku lagi, tetapi hidupku adalah milik Allah. Sebab aku sudah ditebus Allah. Ya. Saudara bisa membaca di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Ya, itu ayat favorit saya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Pengertiannya adalah setelah saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki satu pengertian, bukan lagi hidupku milikku, tetapi hidupku milik Dia yang sudah menebus aku. Pengertiannya adalah bukan lagi aku yang memiliki otoritas atas hidupmu, tetapi Yesus Kristus Tuhan yang punya wewenang otoritas atas kehidupan kita. Ini yang pertama yang harus kita sadari, sehingga kita harus mau melayani Dia. Hal yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa melayani Tuhan,
Melayani pekerjaan Tuhan adalah merupakan panggilan Tuhan atas setiap kita. Merupakan satu bentuk tanggung jawab kita atas panggilan Tuhan itu mestinya. Ya, sekali lagi saya sampaikan mestinya menjadikan satu kebanggaan manakala saudara dan saya dipercaya Allah, diberikan kesempatan Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak teman-teman kita. Ya. Jadi melayani Tuhan itu bukan pekerjaan yang sia-sia, bukan pekerjaan yang ini dan itu, bukan. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan merupakan satu kebanggaan. Siapa sih aku? Sehingga Tuhan berkenan memakai aku untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dipakai Tuhan. Ya, dipakai untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ya, kita itu menjadi temannya Allah, kawan sekerjanya Allah. Kebanggaan bagi setiap kita mestinya seperti itu. Ya. Nah, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya 9, dan ini Pak Unggul akan membacakan buat kita sekalian. Silakan Mas Unggul. 2 Timotius yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Terima kasih. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Saudara dipanggil orang yang diawe, bukan. Tetapi kita dipanggil Tuhan dengan apa? Panggilan yang kudus. Artinya bahwa saudara dan saya itu dipanggil Allah untuk dijadikan kudus melalui keselamatan yang diberikan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Beberapa waktu lalu kita memperingati Paskah, kematian bahkan sampai kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang harus menjadi tonggak kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, saudara dan saya menerima penebusan, menerima keselamatan yang daripadanya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan satu hal lagi, melalui keselamatan, melalui panggilan Allah atas saudara dan saya, tujuan daripada Allah menyelamatkan saudara adalah untuk supaya setiap kita yang menerima Yesus benar-benar menjadi, ya, ini tujuannya Allah, menyelamatkan saudara dan saya untuk melayani Dia. Ya. Jadi saudara dipanggil, diselamatkan, tujuan Allah itu untuk melayani Dia. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan singkat ini, saya pribadi berharap untuk bagaimana saudara dan saya mau membuka hati, ya, memiliki satu kesadaran diri, berserah diri di hadapan Tuhan. Tuhan, pakailah aku menjadi alat-Mu. Sebab tidak semua orang dipanggil Tuhan. Tidak semua orang diberi tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kebanggaan sebagai orang Kristen. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki kebanggaan dipakai Tuhan, menjadi kawan sekerja Tuhan,
bekerja bersama Tuhan. Ya. Melayani Tuhan. Itu tujuan Allah memanggil saudara. Ya. Kiranya firman Tuhan dalam renungan pada sore hari ini akan menggugah kita, akan membawa kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk mau dipakai Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman ini akan ada di dalam setiap hati saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang membangkitkan gairah kami untuk Tuhan berkenan memakai kami, anak-anak-Mu ini menjadi alat Tuhan, menjadi kawan sekerja Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu membuka mata hati kami. Kalau selama ini kami melayani-Mu dengan dalih, berbagai macam dalih, untuk menghindari, menolak melayani-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Beri kesempatan Tuhan kepada setiap kami untuk bisa melayani-Mu Tuhan, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan melayakkan kami untuk kami menjadi alat-alat Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini bukan hanya negeri kami Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami satu penderitaan yang sama dengan wabah corona. Tuhan, kami tidak tahu akan maksud-Mu, tujuan-Mu, Engkau izinkan corona. Tetapi yang kami tahu, kami sadari, kami bersyukur melihat kuasa Tuhan terjadi, dan melalui kuasa-Mu ini, biarlah mata hati umat-Mu tercelik untuk melihat keberdosaan setiap kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kami, atas pelanggaran-pelanggaran negeri ini, dengan satu permohonan. Taruh belas kasih-Mu Tuhan atas negeri ini, atas bangsa ini, supaya Tuhan melepaskan bangsa ini dari wabah corona. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan sanggup. Sebab Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sebab kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan berkenan menaruh hikmat atas para pemimpin bangsa ini. Teristimewa Tuhan, hamba-Mu Bapak Joko Widodo. Berkati dengan kuat kuasa Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu untuk boleh membawa bangsa ini pada satu tujuan, Indonesia Raya. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang sungguh-sungguh takut
akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk tim medis, dokter, perawat, dan mereka yang terlibat di dalam tim medis pemberantasan COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesehatan secara prima untuk mereka boleh menangani saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh menyampaikan pergumulan kami melalui doa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa kami, tim medis yang ada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sri Mulyani yang mengelola keuangan negeri ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kesehatan-Mu Tuhan, untuk boleh sehat, semangat di dalam mengelola keuangan negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pendeta Segedeon bersama keluarga dan seluruh jemaat yang ada di Newtran. Semua ada di dalam berkat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan untuk terbebas dari segala penyakit. Kami juga ingat akan hamba-Mu Pendeta Petrus Mariono Tuhan, yang terus kami gumuli. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan hamba-Mu secara penuh, untuk hamba-Mu boleh melayani pekerjaan Tuhan, memperlengkapi, mempersiapkan calon-calon hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku, selamat malam. Tuhan memberkati saudara. Amin.